Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita senantiasa berupaya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan cara mempergunakan setiap nikmat-nikmatnya sebagai sarana kita untuk beribadah. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas fiqhus salat, fikih yang berkaitan dengan ibadah salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita pembahasan selesai pada masalah bacaan ataupun lafaz tasyahud akhir, dan demikian juga salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, jamaah sekalian, bahwa dalam gerakan tasyahud akhir itu setidaknya ada 3 bacaan yang diperintahkan untuk kita membacanya. Yang pertama adalah bacaan tasyahud itu sendiri, ya. Bacaan tasyahud itu sendiri yang selesai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah membahas kemarin ada beberapa versi ataupun redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan lafaz tasyahud ini. Baik, selanjutnya bacaan yang kedua yaitu adalah bacaan sholawat. Bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini juga termasuk, ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasannya membaca sholawat itu termasuk rukun. Sebagaimana bacaan tahiyat, maka membaca sholawat kepada Nabi itu termasuk rukun. Dan bacaan sholawat, ya, ini juga ada beberapa redaksinya, lafadznya yang kita boleh mengambil. Salah satunya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini salah satu di antara lafaz bacaan salawat pada tasyahud akhir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah kita bahas kemarin, termasuk juga maknanya, ya, makna yang terkandung di dalam bacaan sholawat itu apa saja sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Adapun bacaan yang ketiga dalam tasyahud akhir, jamaah sekalian, yaitu adalah bacaan doa sebelum salam. Ya, bacaan doa sebelum salam. Setelah kita membaca lafaz tasyahud, sholawat, maka kita dianjurkan untuk berdoa sebelum salam. Nah, doa sebelum salam ini, jamaah sekalian, itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Yang pertama adalah doa memohon perlindungan dari 4 hal. Jadi yang dianjurkan untuk kita membaca doa sebelum salam itu ada dua macam. Doa memohon perlindungan dari 4 hal, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, yaitu tasyahud dan sholawat itu tadi yang dimaksud, maka hendaknya dia berdoa memohon perlindungan dari 4 hal. Apa keempat hal tersebut? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini adalah doa memohon perlindungan dari 4 hal. Hal yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ya, karena orang yang masuk ke dalam neraka jahannam, maka dia akan menjadi orang yang merugi, orang yang tersiksa, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang kita berlindung kepada Allah darinya, wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Ini yang kedua. Jadi di dalam alam barzah, ya, itu ataupun di alam kubur itu sudah dimulai kita seorang manusia mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kalau amal perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan sebaliknya, kalau amalannya adalah buruk, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Ya. Baik. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah. Fitnah itu ujian. Baik ujian saat hidup di dunia maupun ujian setelah meninggal. Ujian saat hidup di dunia itu sangat banyak sekali, ya. Kelaparan, rasa takut, ya, kemudian
musibah-musibah dan seterusnya, maka kita berlindung kepada Allah. Selain ujian saat hidup di dunia, maka ujian saat telah meninggal. Di antara ujian setelah seorang meninggal dunia, yaitu adalah ujian saat dikubur, saat di alam barzah. Di sana ada ujiannya, ya, menjawab pertanyaan malaikat, ya, ataupun azab kubur. Itu termasuk ujian di setelah kematian kita, termasuk juga nanti dalam perjalanan akhirat. Ini seluruhnya adalah ujian-ujian setelah kematian. Adapun yang keempat, jemaah sekalian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal, ya. Al-masih ad-dajjal, al-masih itu artinya adalah seseorang yang nanti-nantikan oleh sebagian orang. Baik. Dan syarri fitnah, ya, keburukan fitnah dajjal. Mengapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah? Karena fitnah dajjal ini sangat dahsyat sekali, jemaah sekalian. Dajjal nanti ketika dia muncul, maka akan menjadi ujian bagi manusia. Dajjal akan mengajak manusia untuk beribadah, mengibadahinya, menyembahnya. Dajjal akan meminta ataupun memaksa seseorang untuk keluar dari agama Islam. Dajjal akan banyak melakukan tipu daya sehingga manusia mau mengikuti apa yang menjadi keinginannya, ya. Maka ini termasuk 4 hal yang harus kita mintakan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mayoritas para ulama terhadap doa ini mengatakan bahwasannya membaca doa ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalaupun kita tidak membacanya, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita, ya. Kemudian jamaah sekalian, selain membaca doa berlindung dari 4 hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilaih fayad'u." Kemudian setelah tasyahud, dia bisa memilih doa yang ia inginkan, kemudian dia panjatkan dengan doa tersebut. Nah, ada hal yang menarik yang perlu untuk kita bahas bersama jamaah sekalian, yaitu adalah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau termasuk, ya, beliau sudah dijamin masuk surga, terjaga dari keempat hal berbahaya tersebut, namun Rasulullah masih berdoa kepada Allah berlindung dari 4 hal tersebut. Maka para ulama menyebutkan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari 4 hal, ya, padahal beliau itu terjaga dari hal-hal buruk tersebut. Maka beliau melakukan ini agar menjaga perasaan takut
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk mengagungkan Allah, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan agar kita sebagai umatnya bisa meneladani ataupun merutinkan untuk membaca doa ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau membahas keempat keburukan ini, ya, termasuk hal yang penting untuk kita bahas bersama-sama, ya. Jadi kita singkatkan saja. Jadi makna daripada membaca, ya, ataupun ketika kita berlindung kepada Allah, maka bentuk perlindungan, permohonan perlindungan kita kepada Allah itu adalah terhadap dua hal. Yang pertama, potensi bahaya yang sudah ada dan kita berlindung dari bahayanya sebelum terjadi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, maka tidaklah kita memohon perlindungan kepada Allah itu meminta agar dijauhkan, ya, dari suatu hal. Ini menunjukkan dua makna. Makna yang pertama adalah potensi bahaya yang sudah ada. Jadi hal tersebut, potensi bahayanya itu sudah ada, jamaah sekalian. Maka kita berlindung kepada Allah dari bahayanya sebelum terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, potensi bahaya yang belum ada dan kita berlindung kepada Allah dari keberadaannya. Contohnya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Maka potensi bahaya ini sudah ada, ya. Potensi bahaya ini sudah ada. Neraka jahannam itu sudah Allah siapkan. Maka kita berlindung dari bahayanya. Ini makna yang pertama. Ataupun potensi bahayanya itu belum ada, namun ya kita berlindung dari keberadaannya. Contohnya adalah fitnah kehidupan dan kematian. Ini potensi bahayanya belum ada, namun kita sudah, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari keberadaannya. Jangan sampai, ya Allah, Engkau mengujiku baik dalam kehidupan dunia maupun setelah kematian. Nah, ini makna daripada memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian makna daripada min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Ini jahannam ini, jamaah sekalian, termasuk salah satu nama neraka, ya. Di antara nama-nama neraka salah satunya adalah jahannam. Jahannam itu maknanya adalah gelap, ya. Jadi jahannam itu maknanya adalah berasal dari kata jahmun yang artinya adalah gelap, ya. Bisa kita bayangkan api yang membakar kita kemudian dalam kondisi gelap, ya. Maka ini sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian wa min azabil qabr, dari azab kubur, ya mas sekalian. Azab kubur itu, ya,
Ada sebagian orang yang jatuh ke dalam kesalahan, yaitu karena hadis yang menjelaskan tentang azab kubur ini ya adalah dari statusnya adalah ahad, ya maka sebagian orang tidak percaya adanya azab kubur. Ya, maka kita harus meyakini sebagai seorang muslim yang namanya azab kubur itu ada, ya benar adanya. Dan azab kubur ini bisa didapatkan oleh orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, ataupun orang yang beriman kepada Allah yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya suatu ketika Rasulullah berjalan, kemudian bersama para sahabatnya melewati dua kuburan, dan beliau mendapatkan wahyu bahwasannya dua penghuni kubur ini ya sedang diazab. Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Penghuni kedua kuburan ini sedang diazab, dan mereka tidak diazab karena dosa besar, melainkan karena dosa kecil. Jemaah sekalian, dosa kecil saja itu bisa membuat seseorang mendapat azab kubur, apalagi dosa besar. Ya, apa perbuatan dosa yang dilakukan oleh penghuni dua kubur itu? Ya, fakana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Ya, dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Ya. Perjalanan kebelet buang air kecil, ya minggir ke pinggir jalan, kemudian buang air kecil di situ. Setelah itu ya tidak tidak disucikan dan seterusnya, maka ini termasuk orang yang akan mendapatkan azab kubur. Atau yang kedua adalah yamshi bin namimah, yaitu suka mengadu domba, ya suka mengadu domba, jalan ke sini, fitnah sana, fitnah sini, dan seterusnya. Maka ini orang yang akan mendapatkan azab kubur. Jadi sekali lagi, azab kubur ini bisa didapatkan oleh orang kafir maupun orang yang beriman yang melakukan dosa, dan tidak mesti dosa besar, dosa kecil juga bisa membuat seseorang itu mendapatkan azab kubur. Ya, dan tentunya kenapa kok Allah mengazab seseorang padahal belum ditegakkan kepadanya perhitungan amal saat di akhirat, ya amalannya belum ditimbang, dihisab dan seterusnya. Kenapa kok sebelum adanya pengadilan di akhirat, amalan yang ditimbang dan seterusnya, seseorang sudah mendapatkan azab ataupun nikmat di dalam kuburnya? Jemaah sekalian, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian orang. Maka jawabannya, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah itu maha tahu, ya siapa di antara hamba-hambanya yang nanti pada akhirnya itu akan masuk ke dalam surga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun sebelum ditegakkannya pengadilan di akhirat, Allah itu sudah tahu di mana tempat kita masing-masing nanti di akhirat, apakah di surganya atau di nerakanya. Dan kondisi ini sudah Allah tetapkan, ya sudah Allah tetapkan ketika kita masih dalam perut kandungan, di dalam kandungan ibu kita. Setelah
janin itu berusia 4 bulan, ya, 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh ke dalamnya, sehingga janin yang sudah usia 4 bulan 120 hari, maka itu dia sudah menjadi manusia, artinya sudah dia memiliki ruh. Sehingga kalau ada janin yang usianya lebih dari 4 bulan kemudian gugur, ya, di dalam kandungan, maka hitungannya adalah dia sudah menjadi manusia, maka harus diperlakukan sebagaimana umumnya manusia, dikafani, ya, dikuburkan dan seterusnya. Tapi kalau sebelum itu maka belum masuk kategori sebagai manusia. Baik. Nah, saat malaikat meniupkan ruh ke dalam jiwanya, dan Allah memerintahkan untuk menetapkan beberapa hal, ya. Thumma amara yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizkihi, menetapkan rizkinya, ya. Jadi rizki kita itu berapa, itu sudah ditetapkan saat sebelum kita lahir, jemaah sekalian. Dan kita tidak akan meninggal kecuali setelah rizki kita habis, ya. Kita tidak akan meninggal kecuali setelah rizki kita habis, ya. Sebagaimana anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, seseorang tidak akan meninggal kecuali setelah sempurna ataupun, ya, mendapatkan seluruh apa yang menjadi jatah rezekinya. Ini ada satu kisah jamaah sekalian, ya, satu kisah seseorang, ini kaitannya dengan antara ajal dengan rezeki, ya. Seseorang duduk di pinggir sumur, Pak, ya. Seorang duduk di pinggir sumur, di mulut sumur, kemudian karena licin terjatuhlah orang itu ke dalam sumur, minta tolong dan seterusnya. Ada orang yang mendengarnya dan alhamdulillah bisa menyelamatkannya, mengeluarkannya dari sumur, ya. Maka setelah itu orang tersebut karena shock mungkin, ya, maka diberilah satu gelas air, ya. Biasanya kalau ada orang kecelakaan dan sebagainya, maka diberikan air. Setelah itu baru ditanya, kok bisa kamu tadi terjatuh, ngapain kok bisa jatuh ke sumur ini, ya. Setelah orang tersebut minum air, ya, kemudian dia hendak menceritakan apa yang terjadi, ya, tanpa disengaja lagi orang tersebut terjatuh ke dalam sumur yang kedua kalinya dan meninggal. Itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya adalah seseorang, ya, orang tersebut jatah rezekinya itu belum habis. Berupa apa, Pak? Ya, air itu tadi, ya. Air yang menjadi jatah rezekinya yang terakhir itu belum habis, belum dia dapatkan. Maka setelah dia dapatkan sempurna rezekinya, maka setelah itu dia meninggal, ya. Ini sebagai contoh ataupun ya, ibrah, pelajaran bahwa tadi manusia tidak akan meninggal setelah rezekinya habis, ya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan azab kubur itu tadi, ya, azab kubur. Kemudian tadi menyempurnakan seseorang setelah ditiupkan ruh ke dalam jiwanya, dan Allah menetapkan bikat birizkihi wa ajalihi, ajalnya, wa ajalihi wa amalihi,
amal perbuatannya apa saja yang dia lakukan, ya, dan seterusnya. Wasaqiyun au sa'id, apakah dia nanti di akhirat termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Bahagia dimasukkan ke dalam surga, sengsara dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau Allah itu maha mengetahui segala apa yang akan terjadi pada seorang manusia, seorang hamba, ya. Maka ketika Allah mengadab seseorang di kuburnya, itu Allah sudah mengetahui bahwasannya, ya, orang tersebut amalannya baik sehingga dia akan masuk ke dalam surga Allah, sehingga dia mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Dan Allah juga mengetahui bahwasannya orang ini, ya, termasuk orang penghuni neraka, sehingga dia akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Dan catatan juga jemaah sekalian, apakah orang yang mendapatkan azab kubur itu, ya, orang yang mendapatkan azab kubur itu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, misalnya contoh seseorang mendapatkan azab kubur. Ini seorang muslim, ya, kita bicara seorang muslim yang dia mendapatkan azab kubur. Apakah seorang muslim yang mendapatkan azab kubur itu nanti di akhirat dia pasti masuk ke dalam neraka? Belum tentu, ya. Karena fungsi daripada azab kubur bagi seorang yang beriman, ya, itu adalah salah satu fungsinya, hikmahnya adalah untuk membersihkan sebagian daripada dosa-dosanya, sehingga ketika seseorang itu di kuburnya sudah diazab, maka bisa jadi saat di akhirat dosa-dosanya itu sudah bersih, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga Allah, karena sudah dicuci terlebih dahulu, ya, di alam kuburnya. Tapi ada juga, ya, yang di alam kuburnya dia disiksa, seorang muslim disiksa, kemudian di akhirat juga, ya, dia masih dimasukkan ke dalam neraka, namun selama dia adalah seorang mukmin beriman kepada Allah, maka dia akan pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk juga kita memohon perlindungan dari Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya, kita memohon perlindungan dari Allah dari fitnah. Fitnah itu artinya tadi ujian, ya, ujian selama hidup kita, ya, selama hidup kita. Ini salah seorang ulama, Ibnu Daqiq Al-Aid, mengatakan fitnah kehidupan adalah semua ujian di dunia, baik berupa godaan syahwat ataupun syubhat, ya, yang dialami oleh manusia, ya. Baik, jadi kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah yang ada dalam kehidupan ini. Fitnah dalam kehidupan kita itu ada dua, jemaah sekalian, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kalau syubhat itu yang berkaitan dengan akal pikiran kita, keimanan kita, ya. Seorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, itu fitnah syubhat, ya, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan pemikiran keimanan, itu fitnah syubhat. Yang kedua fitnah syahwat yang berkaitan dengan, ya, perbuatan kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan dan seterusnya, ini adalah fitnah syahwat. Maka ini yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian ataupun fitnah kematian, ya. Ujian kematian ini ada dua maknanya. Ujian saat mendekati kematian, ya. Seseorang saat mendekati kematian itu akan senantiasa diganggu oleh
syaitan agar dia tidak beriman di penghujung akhir hayatnya. Ya, maka kita diperintahkan untuk mentalkin orang yang sedang sakratul maut agar apa jamaah sekalian? Agar memastikan dia meninggal dalam keadaan bertauhid, ya, beriman kepada Allah. Karena syaitan itu akan lebih gencar untuk menggoda manusia di penghujung akhir hayatnya agar dia tidak beriman kepada Allah. Baik. Ataupun yang mana yang kedua, fitnah kematian itu adalah ujian di alam kubur, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, ujian di alam kubur. Kemudian makna daripada wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya, masiihid dajjal, al-masih, ya, ini adalah artinya bisa juga seorang yang ditunggu, ya, karena tentang dajjal ini sudah diinformasikan oleh Rasulullah, ya, sejak 1400 tahun yang lalu, sehingga mau tidak mau dajjal itu akan turun dan ditunggu keberadaannya, ya, oleh sebagian pengikutnya, ya. Baik, maka kita harus berlindung dari fitnah dajjal. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun yang terakhir, ya, selain doa berlindung dari 4 hal, maka kita juga dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya kita butuh kesembuhan, kita hendaknya berdoa sebelum salam, ataupun permohonan kita yang lainnya bisa kita panjatkan sebelum kita salam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ya. Tadi dikatakan bahwa azab kubur ini orang yang berbuat salah. Ya. Padahal di dunia kita ini ada kesalahan, sementara timbangan belum dijalankan. Apakah azab kubur ini bisa terhapus dengan amal-amal baik? Yang kedua, ketika kita ini mau doa yang terakhir, apa bisa dengan bahasa Jawa? Ya, baik, jamaah sekalian, apakah azab kubur itu bisa hilang, ya, sementara kita adalah manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan? Baik, maka jawabannya bisa, jamaah sekalian. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca doa ini, ya, membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ketika kita memohon, ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, itu artinya, ya Allah, aku ini banyak kesalahan, banyak dosa, sedangkan aku akan menghadap kepadamu, sedangkan aku akan meninggal, sedangkan aku akan, ya, dikuburkan, berada di alam kubur, maka jauhkanlah aku dari azab kubur, lindungilah aku dari azab kubur. Jadi ini yang pertama, dalil bahwasannya azab kubur itu bisa hilang, ya, artinya terhindar dari kita. Dalilnya adalah Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca doa berlindung dari azab kubur. Yang kedua, jamaah sekalian, agar kita terhindar dari azab kubur, ya, meskipun kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, maka ini adalah pentingnya taubat, ya,
pentingnya taubat. Sebelum kita meninggal harus kita pastikan, ya, harus kita pastikan bahwasannya kita dalam keadaan suci dari dosa dan kemaksiatan. Ketika Allah menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang menghadap kepada Allah, ya, artinya meninggal dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Jadi hati yang salim, hati yang bersih itu adalah bersih dari dosa, kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, bagaimana caranya? Perbanyak, ya, yang bisa kita lakukan adalah untuk menghapus dosa-dosa kita sebelum kematian. Yang bisa kita lakukan adalah pertama bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kita. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amalan-amalan saleh, karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Amalan kebaikan akan, ya, menghapus dosa-dosa kita, ya. Termasuk juga dengan musibah-musibah yang kita dapatkan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan ketiga hal ini, ya, ketiga hal ini kita berharap agar saat kita meninggal hati kita sudah dalam keadaan bersih, tidak membawa noda dosa dan kemaksiatan, sehingga kita terhindar dari azab kubur. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah kita membaca doa sebelum salam dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa lagi, Pak? Batak, ya, bahasa apapun itu, ya, bahasa Inggris, Prancis dan seterusnya. Maka para ulama menyebutkan kalau kita mampu untuk berdoa dengan bahasa Arab, maka kita tidak boleh berdoa selain dengan bahasa Arab, ya, karena di dalam sholat kita tidak diperbolehkan kecuali dengan bahasa Arab. Namun bagi yang tidak mampu, maka diperbolehkan untuk berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Namun PR-nya adalah dia harus tetap belajar, ya, dia harus tetap belajar untuk berdoa dengan bahasa Arab. Salah satunya adalah menghafalkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dia niatkan dengan doa ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan, kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Seperti itu. Jadi jawabannya tidak boleh kalau dia bisa berbahasa Arab, dan hukumnya boleh ketika tidak bisa berbahasa Arab, namun dengan catatan harus tetap belajar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian, seluruh bacaan-bacaan dalam sholat, termasuk juga adalah doa yang kita panjatkan saat sebelum salam, itu harus kita ucapkan dengan lisan kita. Nggak boleh di dalam hati, ya. Jadi seluruh bacaan-bacaan dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini lisan kita harus bergerak, ya. Termasuk juga doa sebelum salam, itu termasuk bagian daripada bacaan dalam sholat, ya. Bacaan dalam sholat yang harus kita ucapkan dengan lisan kita, tidak dengan hati kita. Seperti itu.
itu nanti masih sesuai dengan rukun itu. Apa itu? Kan tadi kan tasyahud akhir itu kan setelah bil alamina yang hamil majid kan dengan assalamualaikum. Ya. Nah, tapi kita baca doa dulu. Nah, doa itu kan sifatnya sunnah. Iya. Kalau dibaca dengan lisan gitu tidak melanggar hukum ya. Baik, ya tadi kembali kepada jawaban tadi. Pada dasarnya aturan dalam sholat itu kita tidak boleh mengucapkan kecuali bahasa Arab, ya. Kecuali bahasa Arab. Namun termasuk doa sebelum salam, ya. Namun syariat memberikan keringanan bagi yang tidak bisa sama sekali membaca doa dengan bahasa Arab, maka mendapatkan keringanan, ya, mendapatkan keringanan untuk berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab, dan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, ya, tidak mempengaruhi keabsahan sholat, seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ini saya baru mau tanya. Ya. Tadi melanjutkan. Oh ya, baik. Melanjutkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama terkait dengan azab kubur tadi. Bagi kita yang masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Bagi keluarga kita yang telah wafat, entah itu orang tua kita, saudara kita, kakak adik, kakek nenek kita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar keluarga kita yang telah berada di dalam alam barzakh kubur itu bisa terhindar dari azab kubur? Ya. Yang pertanyaan yang kedua adalah ketika kita ingin membaca doa tadi sebelum salam, selalu di kebiasaannya kan imam suka terlalu cepat ya. Kita mau baru baca imam udah assalamualaikum gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh kita sejenak walaupun kita belum selesai membaca baru memulai baca doa tapi imam sudah assalamualaikum, bolehkah kita sejenak meneruskan membaca doa baru kita assalamualaikum, padahal imam sudah selesai assalamualaikum. Itu, terima kasih. Baik, yang pertama jemaah sekalian, bagaimana cara kita untuk memohonkan untuk keluarga kita yang telah meninggal agar terhindar dari azab kubur. Maka yang pertama, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya ketika salah seorang sahabat meninggal, istaghfiru li ahikum fa innahu al-an yus'al was'alu lahu ats-tsabat. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan doa keteguhan untuk saudara kalian, karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Dan anjuran untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Maka salah satu cara kita untuk memohonkan perlindungan dari azab kubur, ya, untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal, yaitu dengan istighfar, ya, meminta ampunan untuk orang yang telah meninggal. Semoga ini bisa menghindarkan mereka dari siksa kubur, seperti itu. Wallahu alam. Kemudian kalau untuk menambah pahala, sangat banyak sekali amalannya, menghadiahkan pahala dengan sedekah, dengan amalan-amalan yang lainnya, itu untuk menambah pahala orang yang telah meninggal.
ya. Tapi kalau untuk menyelamatkan dari azab kubur, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memohon ampunan untuk mereka. Kemudian yang kedua, masalah bagaimana kalau misalnya imam terlalu cepat sehingga kita tidak sempat untuk membaca doa tambahan. Baik, jadi kalau kita ingin berdoa lebih panjang, lebih banyak, itu bisa kita maksimalkan saat kita sholat sendirian, di sholat malam, di sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Adapun saat bersama imam, maka kita membaca doa, ya, kita membaca doa yang penting yang menjadi rukunnya, ya, tadi kita sebutkan yang menjadi rukun dalam bacaan tasyahud itu adalah bacaan tasyahud itu sendiri dan bacaan sholawat. Ini yang menjadi rukunnya, minimal ini yang harus kita kejar. Kalau masih ada waktu, boleh kita kita tambah dengan meminta perlindungan dari 4 hal dan seterusnya. Tapi kalau tidak cukup, maka cukup dengan hal yang sifatnya rukun saja, bacaan tasyahud dan sholawat, ya. Dan lebih baik kita jangan sampai menyelisihi imam, artinya imam sudah salam, kita masih waktunya masih panjang, kita berdoa. Ini sebaiknya kita salam bersama imam, seperti itu, ya. Kalaupun tadi kita mau berdoa lebih panjang, bisa kita maksimalkan di sholat sendirian kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, cukup teman sekalian, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita memohon kepada Allah tambahan ilmu, tambahan hidayah, taufik, sehingga kita mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.